Kota. Kita mulai ya. Baik, kalau share screen kan dulu. Slideshow. Oke. Nah, anak-anak semua. Baik. Selamat pagi semuanya. 早上好. Kota, 早上好. Oke, anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran kita, Lause mau menyampaikan beberapa informasi mengenai belajar bahasa Mandarin di semester ini. Baik, karena besok adalah hari di mana tanggal 1 September ya, mulainya PTM ya dengan BDDR. Nah, untuk di semester ini, Lause mohon maaf dulu ya, karena untuk bahasa Mandarin itu kita lewat dari Zoom dulu. Seperti biasanya, Lause memberikan video pembelajaran, dan juga mungkin kita akan bertemu melalui Zoom. Nah, anak-anak semuanya, karena kenapa Lause mau melalui Zoom dulu? Karena Lause masih masih ada tanggungan dari kampus, yaitu harus menyelesaikan dengan tugas akhir. Jadinya Lause juga harus fokus dari skripsi Lause. Sehingga Lause bisanya melalui Zoom dulu, biar Lause juga bisa mengerjakan skripsi ya. Baik, mungkin untuk pertemuan kita masih melalui Zoom dulu. Jadi, bila Tuhan berkenan, di semester berikutnya kita akan melakukan PTM, ataupun juga BDR ya, ada yang BDR juga. Gitu ya. Oke, sekian dari pemberitahuan Lause. Lause akan melanjutkan materi kita. Oke, sehari ini kita akan membahas tentang Mintian Tianqi Cenmeyang. Bagaimana cuaca besok? Nah, ini adalah materi yang sebelumnya ya. Ini Lause akan membahas kembali. Oke, kita mulai. Yang pertama, kita review kembali ada Shiten Tapiota. Nah, di sini ada Tian, yaitu artinya fa dan fen digunakan dalam mengekspresikan dan menunjukkan waktu. Diikuti dari urutan terbesar sampai terkecil. Ini maksudnya Tian dulu, lalu fen. Nah, kita lihat contohnya Tian diartikan sebagai jam yang akan dijadikan sebagai tanda di setiap jam. Nah, kita lihat contohnya. Jam 9 yaitu Ciu Tian, jam 11 yaitu Shi Tian, selanjutnya jam 2 yaitu Liang Tian. Nah ini lalu saya ingatkan kembali, dalam penjelasan jam 2 dalam bahasa Mandarin diartikan sebagai Liang Tian, bukan Tian, jadi diingat-ingat ya. Kalau untuk jam 12 itu tetap menggunakan Shi Tian, gitu ya. Nah, untuk jam 2, hanya untuk jam 2 saja, itu diartikan sebagai Liang Tian. Oke, selanjutnya. Oke, selain Tian, dalam bahasa Mandarin juga untuk menunjukkan waktu, biasanya juga menggunakan Fen. Nah, Fen sendiri memiliki arti menit. Polanya itu titik-titik Tian, titik Fen. Kita lihat contohnya. Oke, yang pertama ada jam 5.30 yaitu Wu Tian San Ke Fen, 30 Fen, maaf. Wu Tian 30 Fen. Selanjutnya ada jam 11.10 yaitu Shui Tian Shi Fen. Jam 2 lewat 5 yaitu Liang Tian Ling Wu Fen. Ling artinya kosong. Liang Tian Ling Wu Fen. Ada juga misalnya jam 3 lewat 12 yaitu San Tian Shi San Fen. San Tian Shi San Fen lewat 13 menit ya. Oke, seperti itu contohnya. Paham ya? Masih diingat ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa note. Ingat-ingat lagi. Untuk 15 menit, ini bisa dicatat juga sih ya. Untuk 15 menit, atau 1 kali 15 menit, itu bacanya Ike. Nah, kita lihat. Ada Itian dengan Itian Ike, yaitu jam 1.15. Itian Ike. Selanjutnya, jam 3.15, yaitu Santian Ike. Jam 6.15 yaitu
6天一个 jam 7.15 7天一个 jam 10.15 yaitu 10天一个 seperti itu ya untuk 15 menit. Nah, selanjutnya oke, kita lihat. Nah, untuk selain 15 menit dalam penyebutan 30 menit dalam bahasa Mandarin yaitu pan. Pan. Nah, ini diingat-ingat ya karena kemarin ada yang masih salah, ada yang lupa. Oke, sama ya dengan 15 menit yaitu ike. Nah, jadi untuk penyebutan 30 menit awalnya san shifan berubah menjadi pan dan sebagai note untuk penyebutan 2 kali 15 menit bukan ke, tetapi 2 kali 15 menit sama dengan 30 menit diubah menjadi pan. Pan. Nah, itu yang benar ya. Kita lihat contohnya. Jam 3.30 yaitu san tian pan. San tian pan. Nah, ini ingat-ingat. Angkanya dulu, angka dari jamnya, lalu tian ini adalah jam. Tian, jadi jam 3. Jam 3.30 menit. Jadi jam 3, ini jamnya san tian pan. Nah, 30 menit yaitu pan. Selanjutnya, liu tian pan. Liu tian pan. Selanjutnya jam 7.30 yaitu qi tian pan. Qi tian pan. Jam 12.30 yaitu 12 tian pan. 12 tian pan. Oke, hanhao. Nah, kita lihat selanjutnya. Di sini sudah paham ya, kalau misalnya jam 8.30 yaitu 4 tian pan. Jam 9, 9 tian pan. Nah, itu jam setengah 10 ya tadi, jadi 9 tian pan. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan, kalau jam setengah 10 berarti jam 9.30. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini, untuk penyebutan dalam menyebutkan waktu 45 menit, 3 kali 15 menit, disebut sebagai sanke. Nah, tadi yang pertama ada ike, pan, lalu ada sanke, bukan erke ya. Nah, dan juga untuk penyebutan 45 menit juga disebutkan sebagai seshoufen. Nah, ini bisa dijabarkan ya. Jadi seshoufen. Nah, kita lihat contohnya. Nah, yang pertama jam 6.45 yaitu 6点3刻 atau 6点45分. Nah, seperti ini ya, 45分. Selanjutnya, jam 7.45 yaitu 7点3刻. 7点3刻 atau 7点45分. 7点45分. Selanjutnya, jam 12.45 yaitu 12点3刻. 12点3刻. Nah, oke, atau bisa disebut sebagai 12点45分. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya jam 3.45 yaitu 3点3刻. 3点3刻 atau disebut sebagai 3点45分. 3点45分. Oke, selanjutnya. Itu ya untuk fun. Nah, bisa diingat-ingat. Selanjutnya, kewen atau bacaan. Kita lihat new word-nya. Nah, di sini ada tianji. Tianji artinya weather atau cuaca. Selanjutnya ada zhenmeyang. Zhenmeyang. Nah, ini artinya bagaimana gitu. Selanjutnya ada tai. Tai atau tu atau excessively atau sangat atau banget gitu. Tai sama-sama le gitu. Nah, ini untuk buat kalimatnya ya. Selanjutnya ada re. Re artinya panas. Leng artinya kebalikannya ya, berarti dingin gitu. Oke, kita lihat bacanya. 昨天北京的电气怎么样？太热了. Nah, di sini ya bisa digunakan 太热了 atau 太冷了. Nah, 然后明天呢
明天天气怎么样? Nah, 明天天气很好，不冷不热。很好artinya sangat bagus. 很 artinya sangat. 好 artinya bagus. 不冷不热 tidak dingin, tidak panas. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat bacaan. Kita lihat new word-nya atau 生字. Pertama ada 下雨,下雨. 今天下雨, hari ini hujan. 下雨 artinya hujan. 下 artinya turun. Kalau 上 artinya naik. Kebalikannya ya. 上 artinya 上课, 下课. Nah, 上课 artinya mulai pembelajaran atau masuk kelas gitu. 下课 selesai kelas. 雨 artinya hujan. 小姐 artinya miss atau young lady atau nona gitu ya bahasa Indonesianya. Selanjutnya ada lai. Lai artinya datang. Lai lai lai, sini 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 gitu. Oke, kita lihat. 今天会下雨吗? 今天不会下雨。王小姐，今天会来了吗？会来吗？不回来，天气太冷了，天气太冷了. Udaranya, cuacanya sangat dingin gitu ya. Oke, selanjutnya. Kalimat interrogatif atau janmeyang. Nah, kalimat janmeyang biasanya digunakan kan pertanyaan yang ditujukan untuk sesuatu atau kepada seseorang. Nah, sebagai contoh, kita lihat. 你的汉语怎么样? 你的汉语怎么样? Bahasa Mandarinmu bagaimana? 你妈妈身体怎么样? 你妈妈身体怎么样? Kesehatan ibumu bagaimana? Selanjutnya, 明天天气怎么样? Besok cuacanya bagaimana gitu ya. Atau bisa juga 你的考试怎么样? Ujianmu bagaimana? Gitu. Gitu ya. Oke. Lo sekiranya sudah paham ya untuk penggunaan kalimat janmeyang gitu. Kalimat janmeyang itu sebagai kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan gitu ya. Selanjutnya ini kalimat dengan subjek frasa predikat sebagai predikat. Kita lihat subject of the sentence, predicate of the sentence. Nah, dari bagian dari predicate of the sentence yaitu ada subjek dan predikat. Kita lihat subjeknya ada 我, 明天, ni. Nah, subjeknya lagi. Subjek dari predikat subjek. Nah, kita lihat ada 身体, 身体, 我身体. Nah, predikatnya 不太好, 不太好, 我身体不太好. Oke. Ini artinya kesehatanku sedang tidak bagus. Nah, tubuhku sedang tidak enak gitu. Lagi nggak enakan gitu. Selanjutnya ada 明天, artinya besok. 明天天气很好. Besok cuacanya sangat bagus. Selanjutnya, 你身体怎么样? 你身体怎么样? Kesehatanmu bagaimana? Nah, kita lihat note-nya. The subject in the subject predicate verse is usually part of the subject of the sentence or relate to it. Nah, biasanya subjeknya dari subject predicate verse ini biasanya bagian dari subjek dari sentence, dari kalimat, atau biasanya itu sangat ini ya, relate itu sangat berhubungan gitu. Jadi nyambung gitu ya. Jadi ketika ada subjek dari kalimatnya, itu juga nyambung dengan kalimat berikutnya. Gitu ya. Selanjutnya, kata keterangan atau tai. Kata keterangan tai menunjukkan kalimat sangat atau banget. Nah, karakter le, liao sering digunakan sebagai di akhiran kalimat, tetapi bukan menggunakan sebagai kalimat pertanyaan. Nah, kita lihat. Tai re le, 天气太冷了，我身体不太好. Nah, ini penggunaan tai re le, ini kayak sangat. Nah, biasanya
akhirnya ada le atau liao gitu ya. Selanjutnya ada 天气太冷了, cuacanya sangat dingin. 我身体不太好, tubuhku sangat tidak bagus, nggak enak banget gitu. Nah, gitu ya untuk keterangan kata tai. Tai. Oke. Selanjutnya, kita lihat ya. Nah, kata kerja hui. Hui. Nah, ini. Apa? Oh, karakter hui menunjukkan kemungkinan dalam situasi yang disebutkan. Nah, kita lihat. 爸爸八点前会回家吗? Papa pada sebelum jam 8 apakah bisa pulang? 回家 artinya pulang ya. 回 artinya kembali. Oke, kita lihat. 会 Selanjutnya. 明天他回来吗? Besok apakah dia bisa datang? 他回来 dia bisa datang. Selanjutnya. 今天会下雨吗? Hari ini apakah turun hujan? 今天不会下雨. Hari ini tidak turun hujan. Seperti itu ya. Nah, seperti ini ya kemungkinan dalam situasi yang disebutkan. Untuk kata hui. Hui. Nah, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya. Nah, perbedaan dari hui, neng dengan kei ini mungkin sebelumnya kita sudah membahas ya untuk perbedaan dari hui, neng, lalu ada kei. Nah, nanti ini bisa dibaca-baca kembali ya untuk anak-anak semuanya. Untuk perbedaannya, bila ada yang mau tanya, loh, bedanya hui, neng dengan kei apa ya? Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Oke, selanjutnya. Kita lihat kewan. Nah, di sini laoshi ada new word atau shengzi. Nah, yang pertama ada shenqi. Shenqi artinya badan atau tubuh gitu ya. Lalu ada ai. Ai. Ai itu bisa diartikan dengan cinta. Seperti anak-anak tahu ya, wo ai ni artinya aku cinta kamu. Ai juga bisa diartikan sebagai suka. Suka dengan sesuatu. Wata ai hao. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, xie itu adalah beberapa atau few. Nah, gitu. Selanjutnya ada shui guo. Shui guo artinya buah. Selanjutnya ada shui. Shui artinya air. Nah, gitu. Oke, kita lihat bacaannya. Ni shenpi zhenmeyang? 我身体不太好，天气太热了，不爱吃饭。你多吃些水果，多喝水。谢谢你，医生。Nah, 医生 artinya dokter gitu ya. Nih, Shanti, Yang, how are you? Bagaimana kabarmu? Oke, selanjutnya. 我身体不太好，天气太热了，不爱吃饭。Kesehatanku sedang tidak baik-baik saja atau lagi nggak enakan gitu. Not very well. 天气太热了，cuacanya sangat panas. Jadinya saya nggak seberapa suka untuk makan. 不爱吃饭。Nah ini, 你多吃些水果。Kamu banyakin makan beberapa buah. Diperbanyak lagi untuk minum air. Nah, seperti itu ya. 多喝水. 多 artinya banyak. Banyak nih. 多吃些水果. 多喝水. Artinya kamu memperbanyak makan beberapa buah dan juga banyak minum air gitu ya. Selanjutnya yang terakhir, 谢谢你，医生. Nah, artinya terima kasih dokter gitu ya.
你多吃些水果 eat more fruit and drink more water. Gitu. Eat more fruit artinya kayak makan lebih banyak buah gitu. Beberapa buah dan juga minum air yang banyak. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini Lausa akan membahas tentang pinyin. Nah, di sini tone collision intersyllabic word starting with a first tone syllable. Nah, ini dari semua sengse di sini pinyin di sini nadanya berawalan dari nada satu ya. Jadi di sini ada nada satu, satu, yaitu Xingqiyi artinya Monday atau hari ya hari Senin. Selanjutnya ada Qingjiekong. Sama-sama Qingjiekong. Oke, ini ada nada satu, nada dua, dan nada satu. Jadi bacanya Qingjiekong. Nah, selanjutnya ada nada 1, 3, dan 1, yaitu Kau Jiao Bei. Kau Jiao Bei artinya goblet. Selanjutnya ada nada 1, nada 4, dan nada 1. Ha mi gua. Ha mi gua artinya hami melon. Ini mungkin jenisnya ya. Jenis melon gitu. Selanjutnya nada 1, dan nada 2 yaitu Pingciling. Pingciling artinya ice cream. Selanjutnya yang kedua ada nada 1, nada 2 dengan nada 2 yaitu Zhuomichang. Zhuomichang. Nah, itu hide and seek. Jadi kayak permainan gitu ya. Sembunyi-sembunyi. Apa sih? Lausa kan dari Sulawesi. Kalau di Sulawesi itu ngomongnya sembunyi-sembunyi. Jadi petak umpet gitu ya. Zhuomichang. Oke, selanjutnya. Nah, nada 1, nada 3, dan nada 2 yaitu Dui Xueren, Dui Xueren, Dui Xueren, make a snowman. Jadi kayak membuat ini ya, boneka salju gitu ya. Xueren, ini artinya snowman, boneka salju. Selanjutnya 1, 4, 2, nada 1, nada 4, dan nada 2 yaitu Jiqiren. Jiqiren artinya robot. Jiqiren artinya robot. Nah, selanjutnya ada nada 1, dan nada 3 yaitu Xingqiwu. Xingqiwu artinya hari Jumat. Oke, Hanhao. Selanjutnya nada 1, nada 2, dan nada 3 yaitu 吃苹果 itu artinya eat an apple, yaitu makan apa? Apel ya. Oke. Selanjutnya kita sama-sama. Hua yu san. Oke, artinya colorful umbrella. Nah, itu jadi payung ya, yusan. Ini artinya payung. Selanjutnya ada pulangku. Artinya rattle drum. Itu ada nada 1, nada 4, dan nada 3. Selanjutnya ada nada 1, nada 1, dan nada 4, yaitu Xingqiliu. Xingqiliu artinya hari Sabtu, Saturday ya, Xingqiliu. Nah, selanjutnya ada Jiannata. Jiannata. Ini ada nada 1, nada 2, dan nada 4. Jiannata. Oke, selanjutnya ada nada 1, nada 3, dan nada 4 itu Chimifan. Chimifan. Nah, selanjutnya ada nada 1, nada 4, dan nada 4 yaitu Iu Shi. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi maksudnya ada angka-angka di atas sini, yaitu adalah nada-nada dari untuk penyebutan. Oke, selanjutnya.
Kita lihat di karakter. Nah, di karakter ini atau hanzi, yaitu yang pertama ada tian. Tian, nah, originally mean the top of the head. Nah, it later means sky opposite to sea atau earth. Nah, ini artinya bisa yang inilah yang sudah disebutkan yaitu the top of the head. It later means sky atau diartikan sebagai sky apa? Oke, hanhao. Nah, selanjutnya Tian. Nah, ini di dalam kotak-kotak ini adalah salah satu tata cara dalam penulisannya ya. Jadi ini adalah urutannya. Mungkin nanti Lausha akan mengirimkan ini ya untuk latihan menulis ya, menulis Hanzi. Oke, kita lihat apa saja yang menggunakan kata tian. Yang pertama, yang tadi kita sudah bahas, yaitu tianji. Tianji artinya cuaca. Selanjutnya ada jintian. Jintian artinya hari ini. Selanjutnya ada zuotian. Zuotian artinya kemarin. Nah, selanjutnya ada meitian. Meitian artinya setiap hari. Selanjutnya ada chuntian. Chuntian artinya musim semi gitu ya. Jadi ini adalah beberapa kosakata yang menggunakan kata tian. Nah, nanti bisa dipelajari kembali ya di rumah. Ini adalah salah satu dari contoh. Dan ini adalah kosakata dari penggunaan kata tian, karakter tian. Oke, kita lihat selanjutnya. Yaitu ada ji. Ji. Ji ini refer to the air. Nah, ini ditujukan dari udara ya. Ji. Ji. Nah, which has no shape or size and can spread fairly. Nah, ini masih seperti udara ya. Udara kan itu kayak bebas gitu kan. Nah, di sini ada shape like sun. Nah, di sini ada sun. Untuk penulisannya sama ya. Untuk sun awal-awal yang dulu-dulu. Nah, sekarang makin lama makin sini ya diubah ya. Nah, ini adalah salah satu contoh seperti yang sebelumnya. Cara penulisannya untuk ci satu persatu dalam penulisannya. Nah, kita lihat di sini penggunaan ci ini apa saja. Ya, pertama ada kongci. Kongci artinya udara. Kongci artinya udara. Selanjutnya citi. Citi, ingat-ingat Hansen-nya juga. Citi artinya gas. Gas. Selanjutnya ada tianqi. Tianqi artinya listrik. Jadi tian yang seperti sebelumnya itu berhubungan dengan elektrik atau listrik gitu ya. Tianqi artinya listrik. Oke, sampai sini lalu saya kira paham ya untuk ci. Ci. Selanjutnya. Oke, yang terakhir ada yu. Yu artinya air. Nah, yu ini the shape like raindrops falling from the sky. Ini seperti air yang jatuh ya dari langit, indicating the natural phenomenon rain. Nah, jadi seperti diindikasikan sebagai natural phenomenon rain. Nah, ini seperti turun hujan gitu ya dari atas, lalu makin lama makin sini. Di sini sudah berubah ya untuk tulisannya dan akhirnya pada saat ini kita menggunakan untuk Hansen-nya seperti ini ya. Yu, dan ini adalah susunan dari untuk penulisan yu sendiri. Oke, apa saja sih yang menggunakan kata yu? Yaitu ada yusan. Yusan artinya payung. Yusan. Selanjutnya ada yui. Yui. I ini sini kan ifu artinya baju. Nah, jika ditambahkan yui artinya jas hujan. Selanjutnya ada xiayu. Xiayu artinya hujan atau turun hujan ya. Xiayu. Selanjutnya ada tayu. Tayu artinya hujan lebat. Nah, kalau xiaoyu itu artinya hujan rintik-rintik ya. Xiaoyu. Oke. Nah, dari sekian ini adalah materi dari bab
明天天气怎么样? Nah, untuk materinya sampai di sini ya. Jadi, Lausa harap semua sudah paham dan nanti bisa dipelajari kembali di rumah. Oke. Nah, untuk tugasnya, oke, karena sebelumnya sudah perjanjian kan. Untuk tugasnya yaitu di minggu ini, Lause nanti akan mengirimkannya melalui CR. Nah, nanti untuk pengumpulannya seperti biasanya. Nanti anak-anak memfoto hasil pekerjaannya, bisa ditulis di buku tulis ya untuk jawaban benarnya. Nah, setelah itu dikirimkan ke CR bila benar, tapi diusahakan dulu ya untuk dikirimkan ke CR. Nanti bila benar-benar tidak dapat dikirimkan ke CR, nanti anak-anak semua bisa mengirimkan ke petugasnya masing-masing. Nah, dimohon untuk kesediaan waktunya dari petugas kelasnya masing-masing yang nantinya akan mengirimkan ke Lause ya untuk tugasnya. Oke. Baik anak-anak, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk mempelajari kembali materi-materi kita dari sebelum-sebelumnya juga ya. Baik. 谢谢大家，我们的课到这里，谢谢大家，再见。